Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait hasil kemarin saya keliling 15 puskesmas untuk melakukan OJT atau on the job training pemeriksaan BTA Skin Smear Kusta. Teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada programmer Kusta Puskesmas, petugas analis kesehatan atau laboratorium di Puskesmas. Sampai sekarang berarti ada 21 Puskesmas yang sudah siap melayani pemeriksaan BTA Skin Smear ya. Sebenarnya kemarin itu bukan saya yang ngajari teman-teman, tetapi sebenarnya belajar bersama. Jujur saja ya, saya itu baru satu kali ngambil sampel Kusta ya, dulu saat pelatihan Wasor di Makassar. Justru dengan 15 Puskesmas kemarin saya keliling, saya mendapatkan hal-hal penting ya, pengalaman. Dan ini saya ingin sharekan kepada teman-teman. Yang pertama, masalah bisturi. Bisturi itu paling efektif, paling nyaman adalah nomor 15 atau 15S atau 15B atau nomor 17. Itu bentuk dan ukurannya sangat efektif untuk ngambil sampel. Nah, ada dua agenda kan saat kita ngambil sampel. Yang pertama adalah membuat sayatan, dan yang kedua adalah nyerok atau mengambil jaringan atau bubur jaringan atau cairan jaringan atau serum jaringan. Nomor 15 itu ujungnya juga lancip. Nah, berarti pas untuk membuat sayatan. Memperkirakan panjangnya sayatan, memperkirakan dalamnya sayatan juga kita bisa. Nah, terus luas penampangnya juga pas untuk nyerok gitu. Beda sekali dengan bisturi misalkan nomor 11. Nomor 11 itu kan lancip, segitiga lancip gitu doang. Itu bikin sayatan mudah, tetapi untuk ngambil jaringan susahnya setengah mati. Atau bisturi yang banyak di puskesmas nih, nomor 22 dan sejenisnya ya, yang kayak gobang yang cembung besar seperti itu membuat sayatan aja susah. Kita susah memperkirakan panjangnya ini sudah seberapa, dalamnya sudah seberapa, karena kita menyayat dengan permukaan yang cembung itu. Apalagi untuk ngambil jaringannya ya susahnya setengah mati karena begitu luasnya penampangnya gitu kan. Nah, memang paling nyaman adalah 15, 15S, 15B dan nomor 17. Sediakan aja itu di puskesmas. Yang kedua, mengenai panjang sayatan dan dalamnya, ini seberapa sih paling nyaman gitu kan? Kalau menurut modul yang dari Kemenkes, memang di situ disarankan 0, cm atau setengah senti panjangnya. Kedalamannya adalah 0,2 cm alias 2 mm. Tetapi fakta, ini bicara realita kemarin praktek ya, ini bukan teori. Teman-teman itu kemarin setelah melakukan sayatan sepanjang setengah senti dan dalamnya 0,2 cm, ternyata sulit sekali untuk ngambil jaringan atau cairan yang kita inginkan, ya kan? Nah, akhirnya ada beberapa yang inisiatif coba dipanjangin lagi. Nah, jujur ya, kalau pengalaman saya dan saya paling nyaman panjangnya itu 1 cm, dalamnya itu 3 mm, jadi lebih dalam ya. Ya itu enak untuk ngambil jaringan. Memang semakin panjang sayatan yang kita bikin, semakin dalam sayatan yang kita bikin, resikonya adalah bleeding. Dan kalau bleeding itu akan membuyarkan atau mengganggu pembacaannya kan. Tapi permasalahan bleeding itu akan selesai dengan bagaimana kita membuat blokade yang baik ya. Bagaimana kita memblok vaskular perifer di situ. Oke? Nah, yang ketiga yaitu tadi masalah blokade. Ini masukan yang bagus sekali dari Mbak Narti Puskesmas Tarup. Terima kasih. Jadi kalau dulu saya diajarkan membuat blokade menggunakan tangan ya, kita pencet seperti ini. Ini ada beberapa kelemahan. Yang pertama, tenaga kita. Ini kan harus stabil saat ngambil jaringan, dari mulai saat nyayat, ngambil jaringan, saat kita mengoles, ini ditahan nih, harus stabil ya kan. Nah, itu kan energinya luar biasa besarnya kan. Ini sampai ditopang jari ketiga, jari keempat, jari kelima. Energinya besar untuk bisa memblok dengan sempurna. Yang kedua, kita itu bisa melakukan blok seperti ini dengan menggunakan jari. Ini nggak efektif membloknya. Ini seberapa luas sih penampang kita, jari kita ini? Bandingkan dengan apa yang sudah dipraktekkan oleh Mbak Narti, itu menggunakan pinset anatomis. Pinset anatomis kan berarti pinset yang ujungnya lurus, bukan chirurgis ya. Itu nyaman sekali menggunakan pinset. Karena pinset itu panjang sehingga bisa memblokade secara sempurna. Tenaga yang kita keluarkan juga nggak besar-besar amat. Wah, itu luar biasa. Saya praktekkan dari mulai Puskesmas Tarup sampai dengan Puskesmas yang terakhir 15. Itu sangat bagus sekali. Ya, oke, menggunakan pinset anatomis atau pinset yang lurus itu. Oke, yang berikutnya adalah mengenai skill. Skill itu kan bisa karena terbiasa. Semua keterampilan kan seperti itu. Repetition is mother of all skill. Bahwa pengulangan, repetisi adalah ibu dari segala keterampilan. Jadi teman-teman, kalau misalkan mau meningkatkan skill seperti ini, perbanyak saja jam terbangnya. Silahkan koordinasi dengan teman programmer Kusta untuk misalkan kalau ada pasien MB, yuk kita cek yuk. Nah, kalau ada pasien yang dicurigai relapse, yuk kita cek lagi yuk BTA-nya. Lalu misalkan ada pasien yang DO nih, yang dulu default, jangan-jangan IM-nya masih positif. Oke? Jadi perbanyak saja latihan. Ya, masalah skill pasti akan nambah. Yang berikutnya, ini pesan kepada teman-teman,
laboratorium yang kemarin tidak kebagian OJT. Nah teman-teman, kemarin saya keliling 15 puskesmas itu untuk menciptakan biar semua kecamatan itu minimal ada satu puskesmas yang bisa melakukan pemeriksaan BTK Smear. Jadi bagi teman-teman puskesmas yang kemarin tidak kebagian jatah untuk OJT, bisa belajar kepada puskesmas sebelah, puskesmas tetangga yang masih satu kecamatan ya. Ini masalah koordinasi saja. Kalau misalkan teman-teman bisa belajar di situ sehingga bisa memenuhi kebutuhan pemeriksaan di puskesmasnya masing-masing. Demikian, terima kasih dan salam hormat untuk segala profesi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.